perubahan itu. Nah, di dalam kebudayaan, roh kebudayaan itu adalah value, adalah nilai. Jadi kebudayaan itu rohnya adalah nilai. Nilai ini wajib mengandung dua unsur. Unsur yang seperti dua sisi mata uang. Ya. Unsur pertama adalah estetika. Unsur kedua adalah etika. Unsur pertama apa? Estetika. Unsur kedua adalah Etika. Kedua-duanya wajib ada. Kalau hilang salah satu, dia tidak menamakan value, tidak menamakan nilai, dan dia tidak roh kebudayaan. Estetika yang indah, ya. Etika sebuah aturan-aturan yang disepakati oleh sekelompok masyarakat. Misalkan sekarang seorang cewek, bodinya langsing, tinggi semampai, rambutnya terurai panjang, sedikit ikal. Itu indah kalau pakainya yang bagus, jadi indah. Betul? Estetikanya terpenuhi. Hidungnya mancung bak dasun tunggal, bibirnya bak asam saule. Pokoknya cantik, memenuhi kriteria estetika. Menurut kalau dia berjalan di luar negeri atau di Jakarta, ada masalah? Tidak. Tapi kalau dia berjalan di kampung, mengunjungi mamanya di kampung, apakah akan bermasalah? Apanya yang masalah? Nilai kita berbeda. Mereka silakan, oh tidak apa-apa, tetapi kita punya nilai. Lalu nilai itu kapan kita dapatkan? Kita dapatkan nilai itu mulai dari dalam parwi, dalam perut itu sudah diajarkan nilai-nilai baik oleh ibunya. Diingatkan menurut kebudayaan, jangan duduk di pintu, ya Pak, ya, jangan duduk di janjang, jangan menyapu tengah malam, misalnya macam-macam. Semuanya itulah nilai-nilai agar sang ibu mulai mengajari anaknya hal-hal yang baik. Jangan ujian, jangan pakai CN orang, banyak mengaji, ya. Artinya sudah mulai di sini diajarkan nilai baik. Ketika lahir, mulailah ada prosesi-prosesi dan dididik oleh lingkungannya. Lingkungan kebudayaan kita berbeda-beda. Bagi lingkungan kebudayaan Minangkabau, masyarakat itu, seseorang itu dididik oleh etiknya, keluarganya, dan yang lain-lain. Di situ Minangkabau memilih ide, memilih sistem kekerabatan, basuku kain banasab ke ayah. Itu ide daripada masyarakat itu, maka dibuatlah sistem basuku kain bas nasab ke ayah. Apakah itu matrilineal? Ya, matrilineal yang tidak lengkap. Matrilineal menurut kacamata teori barat yang baru muncul hanya tahun sekitar 1950. Orang Minangkabau diklasifikasikan sebagai matrilineal. Kalau teori orang barat melihat orang Minangkabau itu seperti kita memotret dengan HP. Alam yang luas ini dipotret hanya sebesar layar HP. Padahal Minangkabau tidak sebesar itu. Apakah perlu teori itu? Perlu. Kita perlu alat untuk menjelaskan kepada orang lain tentang Minangkabau. Tapi jangan dibalik, melihat Minangkabau dari teori barat, melihat budaya Betawi dari teori barat, melihat kebudayaan Jawa dari teori barat. No, itu salah.
kita sudah menggadaikan kepada orang lain nilai-nilai besar ini karena hanya perubahan cara berpikir. Para akademisi, terutama yang kuliah di bidang kebudayaan, itu potensial untuk memframing, mengertilkan kebudayaannya karena mereka lebih serius belajar tentang teori barat dibanding bicara dan belajar tentang Minangkabau. Setuju Pak? Untuk kuliah tak ada piti sawah gadaian dijual jadi siang malam kalau disuruh dosen kuliah pasti mau kan? Tapi pernahkah kita mau ke pondok kecil mama kita, tokoh budaya kita di kampung untuk bicara 1 jam 2 jam? No. Ini mindset kita yang sudah berubah. Kita lebih menuhankan teori-teori kacamata orang barat dan menjadikan bagian penglihatan teori seakan-akan itulah budaya kita. Baik itu budaya Minangkabau, Jawa, Batak, Betawi, semuanya. Ini yang harus kita sikapi. Perubahan kebudayaan didorong oleh perubahan teknologi, maka kita jangan berubah perspektif. Jangan seakan-akan kita mewakili pemikiran barat karena kita kuliah dapat ijazah S1, S2, S3 lalu memframing kebudayaan kita dari teori orang luar. No, ada salah. Pakai teori itu menjadi tools kita menghadapi, menyelesaikan masalah. Ketiga, terkait dengan kalau dari ide ya, materialnya katakan. Kemudian perilaku saya sudah sampaikan juga. Yang ketiga namanya produk kebudayaan. Yang saya sebutkan ini adalah 3 wujud kebudayaan. 1 ide, 2 perilaku, 3 produk. Contohnya randai. Apakah randai itu seperti yang sekarang dari dulunya? Siapa yang pernah nonton randai? Siapa yang pernah nonton randai? Tidak pernah. Pernah. Menurut Kemenakan, randai itu sudah begitu dari dulu. Tidak. Tidak. Seperti apa sebelumnya? Kalau menurut saya ya Pak. Baik, izin menjawab Pak. Ya, betul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Habibi. Saya berasal dari PMU Pak. Jadi menurut saya, randai yang telah ditampilkan di zaman sekarang ini tentunya tidak sama dengan zaman yang dulu Pak. Salah satunya kita ambil contoh dari sisi alat yang dipakai lah Pak. Di zaman dulu kan tentunya belum ada alat, contohnya alat pengeras suara dan lighting dan hal-hal yang lainnya Pak. Dan juga seperti yang Bapak bilang tadi, kalau kita manusia ini harus berubah. Begitupun dengan adat dan budaya. Kalau kita masih tetap mempertahankan adat atau cerita randai yang lama, belum tentu di zaman yang sekarang itu menerima hal yang sebelumnya di zaman yang dulu gitu Pak. Tentunya orang sekarang telah menyesuaikan dengan keadaan di zamannya lah gitu Pak. Contohnya di zaman sekarang tentunya tidak pasti sama lah seperti zaman yang dulu gitu lah Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, tepuk tangan dulu sudah terangkat. Casing handphone itu perlu agar kita sesuai dengan style kita. Betul? Kadang-kadang mesinnya itu juga, tapi casingnya berubah, mereknya berubah. Betapa banyak produk-produk Cina itu sebetulnya pabriknya satu, tetapi diberi casing. Casingnya berubah, isinya tidak. Jadi kita melihat produk randai itu. Randai itu sebuah kesenian, ya, seni pertunjukan rakyat di Minangkabau. Unsur-unsur yang ada dalam randai itu ada unsur musik, ada unsur sastra, ada unsur gerak, dan unsur-unsur bela diri dan yang lain-lainnya. Ya,
Di Randai itu berubah dari yang dulu hingga sekarang karena mengikuti perkembangan seni pertunjukan di Indonesia. Tapi perubahan itu tidak boleh menghilangkan unsur utama di Randai itu adalah pesan-pesan nilai-nilai kebudayaan Minangkabau melalui sastra Minangkabau. Sastranya itu namanya gurindam. Gurindam itu adalah syair yang didentangkan, ya. Misalnya, hampun baribu kali ampun, atau labajalan, menceritakan itu melalui syair-syairnya. Tidak boleh dirubah dengan lagu dangdut, tidak boleh dirubah dengan kata-kata yang tidak berasal dari khasanah sastra Minangkabau. Ada sih di Amerika pernah dicoba sebuah pertunjukan Randai berbahasa Inggris, tapi ingat itu hanya untuk studi, hanya kasusnya pembelajaran, ya. Jadi perubahan itu wajib ada, tapi yang tidak boleh nilainya kita gadaikan hanya karena ingin mengikuti selera orang lain. Contoh, Anda sudah lama berhijab? Sudah? Sekarang saya kasih uang 500.000, buka hijabnya, mau? 1 juta. Sebentar aja, nilai. Tepuk tangan dulu. Saya yakin semuanya ini tidak akan mau. Kenapa? Dia mempertahankan nilai, walaupun hanya sebentar. No. Jadi kenapa kita bisa bertahan dengan nilai? Karena kita tahu dan memahami nilai itu. Kebudayaan berubah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi nilai yang kita bawa itu harus diperkuat. Jangan digadaikan hanya karena ingin terlihat ngetren, karena ingin terlihat viral. Luar biasa sekali Anda viral dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan agama, adat, dan natural, maka dosa Anda itu akan bertebaran dan Anda akan terima akibatnya. Walaupun Anda sudah meninggal, jejak digital Anda itu akan terus menghujam Anda di api neraka dan di dalam kubur itu. Perubahan itu wajib terjadi. Nilai-nilai etika, estetika itu jangan Anda ubah dua sepasang itu. Produk-produk kebudayaan boleh berubah, tapi kenali, selami, pahami apa sebetulnya substansinya yang ada di situ. Baiklah, ini akan panjang, bisa 2 hari 2 malam. Tapi saya maklumi kondisi kita, maka saya akan akhiri dengan suatu statement bahwa teori-teori itu penting, tapi jangan menyerah pada teori. Ada pernyataan tentang kebudayaan itu apa dari perspektif seorang budayawan. Mau bantu saya? Buka Lapongan Kari di channel YouTube. Di channel YouTube Lapongan Kari. Di situ ada konten tentang Habib Monty, masyarakat tradisi itu profesor. Ada di situ? Ada? Nanti bisa ditonton. Kebudayaan menurut seorang budaya Minangkabau itu seperti apa? Mau nonton nanti? Yang saya sampaikan itu teori barat, ya. Saya coba analisis, tapi orang Minang. Ada yang sudah bisa nontonnya, sudah memahaminya? Udah? Kebudayaan itu bagi orang Minang adalah persoalan ini,
raso dibawa naik, kariso dibawa turun. Menurut alur dan patut dan mungkin. Terima kasih banyak. Kalau Anda bersedia silakan subscribe. Mudah-mudahan menjadi pahala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.